Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam dan Qur'anul Karim, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan salam dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini pada hadis yang ke-6. Silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah ibn Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhun katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara'a bi dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a awal himari haulal hima yusiqu ayyar qa'afi ayyar ta'afi la wa inna likulli malikin himatin ala wa inna himallahi hama maharimuhu alla wa inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu alla wa hiyal qalb. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, siapa baca terjemahannya? Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjauhi perkara subhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara subhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, saya bacakan kembali. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, yaitu di antara yang halal dan yang haram, umurun, ada perkara, mushtabihatun, yang syubhat atau yang samar-samar. La ya'lamuhunna, tidaklah kebanyakan manusia itu, kasirun, kebanyakan manusia tidak mengetahui, minan nas dari manusia. La ya'lamuhunna kasirun minan nas, banyak di antara kita, di antara manusia itu tidak mengetahui umur perkara-perkara yang syubhat tersebut. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang bertakwa, menghindari dari asyubhat, menjauhi dari syubhat, perkara-perkara yang samar-samar tersebut, perkara-perkara yang syubhat tersebut, faqad istabra'a lidinihi, maka sungguh dia istabra'a lidinihi. Istabra'a itu bisa menyelamatkan, bisa membersihkan lidinihi, agamanya, untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia masuk ke dalam keharaman atau yang diharamkan. Karra'i yar'a haulal himar yushiku an yartaqa fihi. Karra'i seperti pengembala, ya, seperti pengembala kambing atau pengembala, yar'a haulal himar, yang mana gembalaannya tersebut mendekati pagar orang, yushiku ayyar taqa fihi, yang mana dia khawatir atau dikhawatirkan masuk ke dalam pagar orang tersebut, masuk ke dalam pagar orang tersebut. Tentunya di dalam pagar tersebut ada aturan-aturan, ada aturan-aturan yang berlaku jikalau masuk ke dalam pagar orang. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sungguh kita ketahui yang mana setiap malikin, setiap orang yang punya pagar itu, hima, ada aturan, ada pagarnya. Ala wa inna himallah maharimu, tentunya setiap pagar tersebut mempunyai larangan-larangan tertentu. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa setiap fil jasad, setiap di jasad manusia, mudghah, ada segumpal daging. Ida solahat solahal jasad kulluh, apabila jasadnya itu baik, maka solahal jasadu kulluh, jasad tersebut akan baik semuanya. Wa ida fasadat, dan apabila rusak atau busuk, buruk, fasadal jasadu, sungguh telah buruk jasad tersebut, kulluhu, seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud dengan
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini ada tambahan lil Hafidz Ibnu Rajab, tentunya di dalam kitab Arba'in An-Nawawi mengomentari masalah hadis tersebut, yang mana Ibnu Rajab yang ditahqiq oleh Ali bin Ahmad ibn Hasan Ar-Raziqi berkata, di dalam kata al-umur wa bainahuma umurun, mengomentari umur di sini, umur komentari infarada Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dia sendiri, infarada al-Bukhari, umur itu terlepas dari di dalam Sahih Bukhari sendiri. Terus zada fil matbu faqadis tabara'a, ada kata-kata faqada. Faqada di sini tuh laisa fis sahihain, tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Faqada itu faqadis tabara'a, kata-kata faqada tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Faqadis tabara'a li dinihi wa irdihi, ya, di dalam makhtut, wa laysa fil makhtut wala fis sahihain, tidak apa kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis tersebut waqad syarraha al-Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani memasukkan di dalam hadis yang ke-6 ini ada sendiri hadal hadis fi risalati mustaqillah samaha kashfus, ada kitab risalahnya Imam Asy-Syaukani namanya Kashfus Syubhat, Kashfus Syubhat Mushtabihat. Kashfus Syubhat an al-Mushtabihat, dalam risalah Imam Asy-Syaukani memasukkan masalah hadis tersebut seperti itu. Imam An-Nawawi berkata tentang masalah ini, ya. Imam An-Nawawi berkata mengenai masalah hadis tersebut, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, ya, belum jelas. Ikhtalaf al-ulama fi haddil halal wal haram. Tentunya para ulama, Imam Nawawi mengatakan bahwa berselisih pendapat tentang batasan haddul halal wal haram, batasan antara yang halal dan yang haram. Para ulama berselisih pendapat. Faqala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa al-halalu ma dallat dalil ala hillihi. Imam Abu Hanifah mengatakan al-halalu ma dallat
Imam Abu Hanifah mengatakan madalla dalilu ala ilmihi, madalla dalilu ala ilmihi. Al-halal madalla dalilun ala ilmihi. Yang halal itu madalla apa yang menunjukkan dalilnya ala ilmihi, atas kehalalannya. Jadi sudah jelas dalilnya, sudah ditunjukkan dalilnya tentang penghalalannya. Madalla dalil ala ilmihi. Itu Imam Abu Hanifah. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, al-haramu ma dalla dalilu ala tahrimihi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ma dalla ad-dalilu ala tahrimihi, al-haramu ma dalla dalilu ala tahrimihi. Madal apa-apa yang menunjukkan dalilnya tentang kehalalannya kalau yang halal. Imam Syafi'i tentang mengomentari tentang yang haram, madal dalil ala tahrimihi. Apa-apa yang menunjukkan dalil tentang pengharamannya. Maksudnya apa? Sudah jelas pengharamannya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tentang pengharamannya. Contohnya hurrima, atau misalnya uhilla, yang dihalalkan. Hurrima sudah jelas. Itu mengenai masalah apa? Tentang al-halal wal haram. Ini adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, mushtabihat, samar-samar. Ay bayyana al-halal wal haram umurun mushtabihatun bil halali wal haram. فحيث انتفت الشبهات انتفت الكراهة وكان السؤال منه bid'ah. Dan tentunya di antara yang halal dan haram ada perkara yang syubhat dengan yang halal dan haram, ya. Maksudnya di antara yang halal, contohnya yang mendekati halal itu pasti ada yang halal, dan yang mendekati haram pasti ada yang haram. Itu adalah syubhat seperti itu. Imma halal wa imma haram. Bisa masuk ke dalam kehalalan dan juga bisa masuk ke dalam keharaman. Seperti hanya dicontohkan di dalam masalah perdagangan. Dia tidak mengetahui antara yang halal dan yang haram. Ini barangnya siapa dan ini barangnya siapa. Dia tidak mengetahui. Nah, di antara keduanya itu ada yang halal dan ada yang haram. Tentunya dari situ kita tidak boleh menanyakan di pedagang-pedagang, misalnya ini barangnya halal atau haram. Jikalau misalnya ada barang seperti ini, kita tentunya dilarang untuk menanyakan ini halal atau haram. Kenapa? Karena nanti datangnya suatu keraguan, syak, ragu di dalam masalah seperti itu. Di dalam masalah yang syubhat, ya. Kalau sudah jelas halal, nggak usah dipertanyakan. Kalau yang haram juga nggak usah dipertanyakan. Tapi jika barang tersebut masih syak, masih ragu, maka kita tidak boleh
misalnya menanyakan apakah ini halal atau haram. Khawatir syak, nanti khawatir ragu. Qalu sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdihi. Imam An-Nawawi mengatakan, maka barang siapa yang ittaqa, apa? Bertakwa menghindari asyubhat, syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sungguh dia telah menjaga, ya, menjaga lidinihi, menjaga, membersihkan, menyelamatkan lidinihi untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk kehormatannya. Tentunya dikatakan itu adalah selamat dari asyubhat. Contoh di dalam hadis yang lain, wa fi sahih at-Tirmidzi, dan di dalam sahih at-Tirmidzi, annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdasa ahadu fi sholati falyakhudh bi anfi summa liyansarif." Apabila kita berhadas di sholat kita, falyakhudh bi anfihi, hendaknya kita mengambil bi anfihi, summa liyansarifa, kemudian dia berpaling, Pak. Wadzalika li'alla yuqalu anhu ahdasa. Jikalau misalnya kita menemui di dalam sholat kita berhadas, ya, maka lebih baik kita apa? Lebih baik kita berpaling darinya, agar kita tidak termasuk di dalamnya, entah dia berhadas atau tidak. Lebih baik kita menghindar dari hadas tersebut, imma dengan keyakinan kita bahwa kita sudah berhadas, maka ulangi entah dengan berwudu atau dengan mandi. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, maka barang siapa yang, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka sungguh dia masuk ke dalam haraman. Di dalam masalah ini Imam An-Nawawi mengatakan yahtamil amraini, ada dua perkara. Ahaduhuma, perkara yang pertama, ya, Imam An-Nawawi di dalam masalah ini, qala An-Nawawi dalam masalah syubhat, ya, waqa'a fil haram, yang pertama an yaqa'a fil haram Yang pertama dia mengatakan, Imam Nawawi mengatakan an yaqa'a fil haram, entah dia masuk ke dalam keharaman, dan yang kedua
Qaraba an yaqa fil haram. Mendekati kepada keharaman. Imam Nawawi mengatakan, pertama, dia masuk ke dalam keharaman atau mendekati. Ya. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Masuk atau mendekati. An yaqa fil haram wa huwa yadunnu annahu laisa biharam. Dia masuk ke dalam keharaman yang mana dia mengira bahwa itu bukan masuk ke dalam keharaman. Yang kedua, an yakuna al-ma'na qad qaraba an yaqa fil haram. Yang kedua, mendekati kepada keharaman atau mendekati masuk di dalam keharaman. Karena li'anna nafsa idza waqa'at fil mukhalifati tadarrujat min mafsadatin ila ukhra akbar minha. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jikalau seseorang di dalam masalah perselisihan, ikhtilaf, di dalam masalah ikhtilaf, dia masuk ke dalam derajat tadarruj. Itu ada tingkatannya. Tadarruj min mafsadatin ila ukhra. Dari kerusakan yang ini kepada kerusakan yang lainnya. Itu adalah perkataan Imam An-Nawawi. Contoh di dalam Al-Quran, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di sini dikatakan bahwa di dalam surat Al-Imran ayat yang 112, yuridu annahum tadarraju bil ma'asi la qatl al-anbiya. Mereka menginginkan bahwa perbuatan mereka bertadarruj, terus meningkat. Pertama, bermaasi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sampai kepada qatlul anbiya, sampai membunuh para nabi. Dan juga banyak yang contoh yang lainnya ada di sini hadis juga, la'anallahu sarik. Allah melaknat pencuri bayda, yasrikul bayda fa taqta'u yadahu wa yasrikul habla. Dia mencuri telur dan dipotonglah tangannya. Wa yasriku al-habl, dan dia mencuri habl terus yadahu, dan juga dipotong tangannya. Ayatadarraj minal bayda wal habl ila nisabis sariqah. Yang pertama mencuri telur, kemudian mencuri habl, sampai derajat kepada derajat pencurian. Itu adalah perkataan Imam An-Nawawi. Maka di situ Imam An-Nawawi menerangkan kita harus menjaga dari perbuatan yang keharaman, seperti halnya ada hadis Rasulullah SAW, karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang menjaga gembalaannya atau kambingnya yang mendekati pagar punya orang, mendekati saja dia menjaganya, dijaga. Yusiku ayyartaqa fihi, dikhawatirkan masuk ke dalam pagar orang tersebut. Ala wa inna likulli malikin
hima fa inna himallah maharimuh. Ketahuilah bahwa setiap pagarnya orang punya aturan-aturan, dan sesungguhnya aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maharimuhu, larangan-larangannya. Aturan Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia memasuki pagar yang bukan miliknya atau bukan haknya, itu adalah aturan-aturannya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita, tubuh kita itu ada segumpal apa? Daging. Ida sodahal jasadu kullu, dan apabila sodaha baik, maka sodahal jasadu kullu, jasad kita juga baik, daging kita menjadi baik semua. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan apabila daging kita buruk, rusak, maka seluruh badan kita juga rusak. Ala wa hiya al-qalb, maka ketahuilah apabila daging tersebut baik atau rusaknya, yang dimaksud dengan daging tersebut adalah hati. Kita ketahui bahwa fal qalb huwa al-malik fa idza salaha ar-ra'i salihat ra'iyah. Hati itu adalah yang memiliki daging di tubuh manusia. Seluruh daging yang berada di manusia itu pada dasarnya paling intinya itu adalah di hati kita. Wa idza fasadatir ra'iyah wa idza salaha ar-ra'i, apabila pemilik hati tersebut itu baik, maka daging yang lain pun baik. Apabila pemilik hati tersebut buruk, jahat, maka seluruh dagingnya pun akan ikut jahat. Ya. Misalnya, contohnya, seseorang ingin mencuri ini, pasti di dalam hatinya sudah ada niatan besok ke sana. Tentunya tangan atau misalnya kaki akan ikut. Gak mungkin hatinya di sini terus kakinya, tangannya gak ikut. Jadi seperti itu. Apabila hati tersebut dia buruk, maka buruk. Apabila hati tersebut baik, misalnya hatinya, oh ya besok insya Allah ikut akan kajian di Anur, maka hatinya juga baik. Jasad kita juga ikut baik, tangan kita, kaki kita, dan yang lainnya. Itu adalah perkataan Imam An-Nawawi. Kita lihat perkataan Ibnu Daqiq mengomentari tentang masalah hadis tersebut. Qala Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, is aslun adimun min usul syariah. Hadis ini adalah hadis yang pada dasarnya fondasi yang paling asal, adim, yang paling mula, asal mula orang itu harus diketahui, yang mana mempunyai fondasi paling agung, paling besar. Min usul syariah, dari dasar-dasar syariah, yaitu syariat Islam. Pada dasarnya fondasinya itu ada di dalam masalah hadis tersebut. Hadis ini, jikalau seorang bisa memahami antara yang halal dan haram, maka itulah fondasi yang sangat bagus, sangat kokoh. Jikalau awal mulanya dia tidak paham antara yang halal dan yang haram, maka fondasinya juga kuat, yang lainnya bagaimana? Asal aja dia mengambil yang halal, ya diambil aja yang halal. Diambil yang haram, maka dia juga diambil yang haram. Itu
Itu tergantung fondasi dia. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ibnu Daqiq mengatakan bahwa sesungguhnya yang halal jelas dan yang haram itu sudah jelas, wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada mushtabihat, antara yang halal dan yang haram, yaitu perkara-perkara yang syubhat, samar-samar. Yani annal asya salasata aqsam, sesungguhnya Ibnu Daqiq mengatakan perkara itu dibagi menjadi 3. Ibnu Daqiq mengatakan di dalam mengomentari masalah perkara annal asya'a, sungguhnya sesuatu itu dibagi menjadi 3. Fama nassal halal, fama nassallallahu ala tahlilihi, sesungguhnya ada nas-nas Allah Subhanahu wa taala, nas-nas Al-Qur'anul Karim dan al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tahlilihi, tentang penghalalannya, bahwa halal, maka hukumnya ini adalah halal. Ya, halal. Contohnya apa? Contohnya uhilla lakumut thayyibat. Ya, uhilla, ada kata-kata uhilla. Di dalam nas dan dalam Al-Qur'an atau hadis ada kata-kata uhilla. Nah, ini adalah sudah jelas uhilla, dihalalkan. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum. Wa terus wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ini adalah nas Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah SAW itu sudah jelas nasullah ala tahlilihi, nas Allah Subhanahu wa taala tentang penghalalannya. Yang kedua adalah nasullah ala tahrimihi, bahwa haram, maka hukumnya adalah haram, sudah jelas. Nas Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah pengharamannya sudah jelas. Contohnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu sekalian, ummahatukum, ibu-ibu kamu sekalian, wa banatukum, dan anak-anak kamu sekalian, ya. Haram dinikahi ibu-ibu kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian. Maka jikalau misalnya dia memperkosa atau menikahi anaknya atau ibunya, maka itu hukumnya haram, segera diceraikan. Terus yang ketiga, wa amma syubhat, dan adapun syubhat itu adalah tanazu'u al-adillah minal kitabi was sunnah,
fal imsaku anhu wara. Maka di dalam yang ketiga itu masalah syubhat. Syubhat itu di sini belum jelas. Syubhat itu di dalam hadis Al-Qur'annya juga belum benar-benar menjelaskan. Sudah bayyin, sudah dijelaskan. Kayak halal itu sudah dijelaskan halal. Terus haram sudah dijelaskan haramannya. Tapi kalau syubhat itu dari Al-Qur'anul Karim dan hadis itu pun masih belum jelas. Masih samar-samar. Maka hukumnya Ibnu Daqiq katakan yang paling bagus itu al-imsak anhu wara. Imsak. Berdiam, sukut, atau misalnya kita diam di dalam masalah ini, jangan masuk ke dalamnya, maka itu lebih wara, lebih bertakwa. Kita termasuk orang yang bertakwa, bisa menjauhi dari kemaksiatan, ya, lebih bertakwa. Dan Ibnu Daqiq juga mengatakan bahwa di dalam masalah syubhat, hukum syubhat Ibnu Daqiq ini Ibnu Daqiq ya juga menambahkan yang pertama adalah Ibnu Daqiq mengomentari tentang hadis tersebut, hadis yang ke-6, ya, yaitu hukumnya di dalam masalah syubhat yaitu haram di dalam dalilnya liqaulihi istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya, komentari fil hadis yang ke-4, yang ke-6, hadis ke-6. Itu Ibnu Daqiq katakan bahwa haram. Ya, masalah syubhat ya, haram. Dalilnya istabra'a li dinihi wa irdihi. Ini dalilnya Ibnu Daqiq. Dalilnya Ibnu Daqiq mengomentari masalah hadis tersebut. Terus yang kedua, halal. Dengan dalil karra'i yar'a haul. Terus yang ketiga, Ibnu Daqiq katakan jelas banget ya, di dalam masalah hadis ini Ibnu Daqiq mengatakan at-tawaqquf, berhenti sampai situ. Berhenti sampai situ saja. Jangan dilanjutkan. Misalnya ada Ada kambing masuk ke pekarangan kita. Apakah itu halal atau haram? Itu tawakuf, berhenti di situ. Ibnu Daqiq mengatakan ada 3 di dalam masalah hadis tersebut, imma halal, wa imma haram, wa imma at-tawaqquf. Haram dalilnya ini, istabra'a
fi dinihi wa 'irdihi. Halal dalilnya karra'i yar'a haulal himar. Terus yang ketiga tawakkuf, berhenti saja masalah mengomentari masalah syubhat. Sini ada contoh yang mana contoh juga ini adalah saran Rasulullah SAW di dalam nanti hadis yang ke-11. Perkataan Rasulullah SAW, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu lebih afdal, lebih baik. Ada kaidah, 3 kaidah ulama. Di dalam masalah syubhat. Yang pertama, kita tahu halal atau tahu haram. Ya, yang pertama kita tahu haram. Maka ini tidak bisa hilang kecuali dengan benar-benar keharamannya. Yakin dengan keharamannya. Ini tidak hilang kan? Tidak bisa hilang. Tidak hilang kecuali dengan yakin keharamannya. Dengan yakin keharamannya. Yang pertama, kita tahu haram. Tahu haram, barang tersebut tahu haram. Bagaimana kita menghilangkan keharaman tersebut karena masuk ke syubhat? Maka kita harus yakin bahwa itu barangnya haram. Intinya adalah yakin. Ya, yakin. Yang kedua, kita tahu bahwa barang tersebut itu adalah halal. Bagaimana untuk meyakinkan tersebut? Maka hilangnya yakin itu ada yang mengharamkan. Hilangnya keyakinan, yakin dengan haramnya. Ya, dengan haramnya. Hilangnya keyakinan tersebut dengan haramnya. Contohnya tadi kambing masuk ke kebun kita. Wah, ini punya siapa ya? Kan antara halal dan haram. Oh, yakin kita. Itu bukan punya saya. Haram. Makan bukan punya kita. Ya udah ada. Punya kita ada di kandang. Udah di kandang kita udah ada semua tuh. Nah, seperti itu. Atau misalnya contohnya itu ini, memakan daging yang belum disembelih. Kita misalnya beli di pasar. Kita masih syak, kita ragu. Ini halal atau enggak? Ya, halal atau tidak halal. Terus kita tahu bahwa dia orang Kristen atau orang non-Islam, nyembelih tidak membaca basmalah,
maka kita tahu bahwa orang tersebut berarti tidak membaca. Nah, berarti kan sudah jelas tuh pengharamannya. Haram orang memakan daging yang tidak disembelih dengan baca bismillah, seperti itu. Yang ketiga, ulama mengatakan bahwa di dalam masalah syubhat kita di sini tidak tahu halal dan haram. Kita tidak tahu halal dan haram, maka berlepas diri darinya itu lebih selamat. Berlepas diri darinya lebih selamat. Berlepas. Ini selamat. Ya, ada 3 kaidah yang dikaedahkan oleh ulama, bahwa yang pertama kita tahu pengharamannya, ya, kita tahu dengan pengharamannya, maka tidak bisa hilang kecuali dengan yang haram. Dan yang kedua, kita tahu halalnya, hilangnya dengan pengharaman juga. Yang ketiga, kita tidak tahu halal atau haram, atau tidak tahu halal dan haram, maka berlepas diri darinya itu lebih selamat. Dan Utsaimin juga di dalam masalah syubhat katakan 3. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa perkara juga dibagi menjadi 3, antara yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga adalah di antara kedua-duanya, bainal halal wal haram. Ya, mengomentari tentang perkara, masalah perkara, Syekh Utsaimin katakan antara imma halal wa imma haram wa imma bainahuma asyubha. Ya, ada kemungkinan masuk ke dalam syubhat, baik itu halal atau haram. Wa istafadu min hadzal hadis fawaid, dan kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, anna syariat al-islamiyah halaluha bayyinun. Sesungguhnya syariat Islam itu halalnya sudah jelas. Wa bayana al-haramuha, dan juga syariat Islam sudah menjelaskan antara pengharamannya. Wal mustabihat minha ya'lamu ba'dun nas, dan juga syariat Islam sudah mengajarkan kepada sebagian manusia, tentunya yang syubhat-syubhat itu sudah banyak mengetahuinya. Terus husnul ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam bidurbihi lil amsal wa tawdihiha, dan kita harus berhusnudzon antara tadi yang halal dan haram yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang dalam masalah ar-ra'i, pengembalaan, ya, kita berhusnudzon atas ta'lim penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal midar fi salahil wal fasad 'ala al-qalb.
sesungguhnya perkara yang paling utama itu di dalam masalah hatinya. Apabila hati orang tersebut itu baik, maka baiklah seluruhnya, badannya, pikirannya, dan yang lainnya. Dan apabila hati tersebut buruk atau jahat, maka yang lain pun ikut jahat. Terus kita termasuk sikap yang warok adalah meninggalkan syubhat. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Ya, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Dan kita juga harus menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena perbuatan tersebut akan menyeret atau akan menjadikan dosa besar. Ya, dari yang kecil, dari barang kecil atau dosa kecil, dosa tersebut menumpuk terus menerus akan banyak, maka akan menjadi besar. Ini adalah menutup, atau hadis tersebut menutup perbuatan peluang-peluang yang haram, karena pengharaman dan penghalalan sudah jelas. Dan setelahnya, faedah yang bisa kita ambil adalah hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berprasangka buruk. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Qul majid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.